Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Senantiasa kita, ibu-ibu dan ibunda kami sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah ibunda kita, Ibu Yani. Dan semoga Allah membalas kebaikan dari ibunda kita ini dengan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku, tapi kalau kamu kufur, tunggulah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini singkat yang ingin kami sampaikan, karena waktu juga ya Bu, menjelang sholat asar ini, sesuai dengan pesan Ibu Lismiati juga Bu, kita akan meneladani atau mengetahui dari salah seorang sahabiah yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, yaitu Ummu Sulaim atau Ummu Rumaisah. Nama asli beliau ibunda dari Anas bin Malik, yang kalau kita ketahui bahwa Anas bin Malik sungguh banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena sejak kecil Anas bin Malik ketika ayahnya telah wafat, namun ayahnya wafat dalam keadaan kafir dan tidak mau memeluk agama Islam, Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah SAW, dan betapa Rasulullah cinta kepada keluarga Ummu Sulaim dan juga kepada Anas bin Malik. Bapak Ibu, ibu-ibu yang kami muliakan, Ummu Sulaim ini Bu adalah contoh bagi kita, bagi para wanita, bagi para ibu, bagi para istri, dan bagi kita yang memang belum memiliki suami, namun belajar dari beliau bagaimana beliau ini senantiasa berada di samping suami beliau yang sangat kuat akidahnya, sangat cerdas, banyak ilmu pengetahuannya, dan bahkan bagaimana beliau mendidik Anas bin Malik ini menjadi pemuda yang sangat luar biasa sehingga bermanfaat bagi agama, dan Allah telah janjikan syurga kepada Rumaisah atau Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik. Ketika itu suatu hari, ketika suami beliau yaitu ayahnya Anas bin Malik, yaitu Malik, wafat, meninggal dunia, namun masih dalam keadaan tidak berislam, disitulah bagaimana Ummu Sulaim ini sabar. Dia menjaga dirinya sebagai seorang wanita, menjaga dirinya sebagai seseorang yang memiliki derajat yang tinggi sebagai seorang wanita, menjaga akhlaknya, menjaga tingkah lakunya, perilakunya, sehingga terkenallah ketika itu di Madinah. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampailah suatu hari Abu Talha, dia adalah seorang yang sangat kaya raya namun tidak beragama Islam, ingin meminang Rumaisah ini atau Ummu Sulaim ini. Kata Abu Talha, "Wahai Ummu Sulaim, aku ingin meminangmu. Apa mahar yang engkau inginkan?" Tapi kata Ummu Sulaim, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang tidak bisa ditolak, tetapi aku tidak bisa menikah denganmu karena aku seorang muslimah dan engkau bukan beragama Islam." Lalu bertanyalah Abu Talha, "Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan memberikanmu emas, aku akan memberimu perak, aku akan memberikanmu harta yang banyak." Tapi sekali lagi Ummu Sulaim menolak.
kecuali engkau memberikan mahar kepadaku, yaitu masuknya engkau ke dalam Islam. Maka alhamdulillah Abu Thalhah pun menemui Rasulullah, masuklah beliau ke dalam agama Islam, menjemput cahaya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Sulaim inilah yang menjadi jembatan bagi Abu Thalhah untuk berada dalam agama Islam. Nah, pelajarannya bagi kita apa? Hendaknya pula kita hidup di dunia ini bermanfaat bagi orang lain. Senantiasa kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada orang kepada jalan yang benar. Kalau ada saudara kita yang tersilap, maka kita ingatkan. Ada saudara kita, tetangga kita yang terlupa ataupun melakukan kesalahan, kita tegur, kita ingatkan, dan kita ajak kepada jalan yang benar. Dan itulah yang dikatakan di dalam sebuah hadis, tidak ada mahar yang lebih indah, lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam yang diberikan oleh Abu Thalhah kepada Ummu Sulaim. Lalu ketika beliau telah menikah, memiliki seorang anak, dan pada masa itu anaknya sakit, sampai akhirnya anaknya menjemput ajalnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalhah awalnya tidak mengetahui, karena ia saking cintanya kepada anaknya. Ummu Sulaim takut, Bu. Ummu Sulaim takut kalau Abu Thalhah tidak bisa menerima keadaan itu. Ummu Sulaim takut kalau Abu Thalhah akan marah. Tetapi kembali lagi sebagai seorang istri, bagaimana Ummu Sulaim ini menenangkan istrinya, menenangkan suaminya maksudnya, menenangkan Abu Thalhah. Lalu diajaklah Abu Thalhah berdialog, wahai suamiku, kalau misalnya ada seseorang yang menitipkan suatu barang kepada kita, lalu orang tersebut meminta kembali barang itu kepada kita, apa pendapatmu? Maka Abu Thalhah menjawab, itulah haknya. Misalnya nih Bu, kita nitip kunci ya Bu, kami titipkan kunci rumah gitu. Jadi kalau kita udah pulang, kita ambil lagi kunci itu kan Bu, berarti kan itu hak kita ya. Nah, ketika Abu Thalhah telah bisa menerima hal tersebut, maka dikatakanlah oleh Ummu Sulaim kepada suami beliau, wahai suamiku, sesungguhnya anak kita telah dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Ummu Sulaim bahwa bagaimana menjadi seorang istri yang bisa menenangkan suami. Walaupun kami belum punya suami sebenarnya Bu, tapi di sini belajar. Dan bagi ibu-ibu tentu lebih berpengalaman kepada suami ibunda kami sekalian. Ketika suami gelisah, ketika suami ada masalah, ketika suami ada problem, apakah di kantor ataukah sesama teman-teman, sebagai seorang istri, bagaimana menenangkan suami? Bagaimana membawa suasana hati suami ini agar tetap tenang, agar tetap senang, agar tetap pada jalan kebaikan. Dan inilah yang beruntungnya Abu Thalhah memiliki seorang istri, Ummu Sulaim ini. Dikatakan bahkan oleh dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Ummu Sulaim telah dijamin masuk surga karena akhlak beliau, karena tingkah laku beliau, karena ibadah beliau, karena akidah yang beliau pegang, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana Ummu Sulaim ini bertanggung jawab kepada suaminya dan kepada anaknya, kepada keluarga kecilnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, sungguh aku masuk surga, tiba-tiba aku mendengar suara. Maka aku bertanya, siapa itu? Maka orang-orang di surga menjawab, itulah Rumaisah atau Ummu Sulaim. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang seperti ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, ketika kita sebagai manusia, kalau kita belum ada jaminan ya Bu, belum ada jaminan kita masuk surga nih, belum ada jaminan kita akan langsung masuk surganya Allah. Entahlah kita nanti apakah neraka atau surga, kita tidak ada jaminan. Tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga ataupun neraka. Tapi kita saat ini hanya bisa berusaha, senantiasa berusaha agar memantaskan diri kita
untuk bisa masuk ke dalam surga. Saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik dalam kehidupannya. Bertanggung jawab dalam keluarganya, dalam kepada suaminya, dan juga dalam mendidik anak-anaknya. Dikatakan pula bahwa semua anak Ummu Sulaim ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari Ummu Sulaim. Tidak banyak, sungguh sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Ummu Sulaim. Namun inilah yang sedikit bisa kita pelajari, bahwa ketika menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, kita menjadi orang yang bertanggung jawab kepada diri kita, dan kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sungguh kami yang menyampaikan ini tidaklah lebih banyak tahu, dan hanya dalam rangka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Demikian yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.